Renungan Prapaskah, hari ke-30 sesudah Rabu Abu, Selasa 8 April 2025. Mazmur 51 ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Saudara, saat kita terus melangkah di masa Prapaskah, kita berhadapan langsung dengan kenyataan yang mendalam bahwa kita perlu dibersihkan atau disucikan. Kita perlu diperbarui. Permohonan pemazmur, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, terbit dari suatu kerinduan yang mendalam akan pemurnian. Pemazmur rindu kiranya Allah menghapuskan noda dosa yang dapat menguasai jiwanya. Tangisan ini bergema di sepanjang masa dan mengajak kita untuk merenungkan secara mendalam natur dari belas kasihan atau rahmat Allah dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Mazmur 51, saudara, kita tahu Daud menyadari betapa berat dosanya. Ia sangat membutuhkan campur tangan ilahi untuk memulihkan dirinya. Kata-katanya mengingatkan kita bahwa dosa bukan sekedar perbuatan yang salah. Lebih dalam lagi, dosa merepresentasikan keterpisahan dari kekudusan Allah. Pengakuan dosa, karena itu, adalah langkah pertama menuju pertobatan sejati. Daud tidak mencari pembersihan di permukaan. Ia menginginkan pembersihan menyeluruh yang meliputi inti keberadaannya. Dalam kehidupan kita sendiri, saudara, kita sering memakai topeng untuk menutupi kesalahan-kesalahan dan kegagalan-kegagalan kita. Tapi Allah memanggil kita untuk menyingkirkan kepura-puraan dan datang kepadanya dengan jujur. Pertanyaannya, aspek manakah dalam kehidupan kita yang perlu atau masih perlu kita buka di hadapan Allah? Mungkin selama ini kita tutup-tutupi daripada Allah, di mana kita merasakan beban rasa bersalah dan rasa malu. Perjalanan menuju pembaruan dimulai dengan mengakui beban-beban ini dan mengundang belas kasihan Allah untuk bekerja di dalam diri kita. Saudara, saat kita merenungkan permohonan untuk pembersihan atau penyucian yang menyeluruh, kita tidak dapat mengabaikan pentingnya pengorbanan Tuhan Yesus. Kita ingat Yohanes 1 ayat 29, di mana Yohanes Pembaptis menyatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, melalui kematiannya di kayu salib, Tuhan Yesus menyediakan dirinya sebagai pemurnian yang sejati. Pengorbanannya menghapuskan dosa kita sepenuhnya, dengan memberi kita jaminan yang mendalam bahwa kita dapat dibersihkan atau disucikan di hadapan Allah. Dalam Ibrani 10 ayat 22, kita menemukan dorongan dalam kata-kata. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat ini, saudara, menggambarkan dengan indah betapa sempurnanya kuasa Kristus untuk menyucikan. Kuasa itu menyegarkan hati dan pikiran kita, membebaskan kita dari belenggu rasa bersalah dan malu.
Saudara, dibasuh oleh Allah lebih dari sekedar dibersihkan secara jasmani. Pembersihan itu menandakan pembaruan rohani. Rahmat atau belas kasihan Allah tidak hanya memurnikan kita, tetapi juga memberdayakan kita untuk suatu kehidupan yang diubahkan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menanggapi anugerah ini dengan komitmen pada kekudusan. Pembersihan yang kita terima, saudara, mempersiapkan kita untuk hidup sebagai bejana kasih dan kebenarannya di dunia kita yang rusak ini. Saudara, masa prapaskah ini menjadi undangan untuk menerima rahmat atau belas kasihan Allah dengan sepenuh hati. Saat kita merenungkan tema hari ini, marilah kita tidak hanya mengakui perlunya pembersihan, tetapi juga secara aktif mencari pembaruan yang dijanjikan Allah. Di dunia yang penuh dengan distraksi, pengalihan, penuh dengan pergulatan demi pergulatan, kita dapat menemukan penghiburan dengan mengetahui bahwa melalui Kristus dosa-dosa kita dihapuskan sepenuhnya, dan bahwa kita diberi awal yang baru dan tujuan yang diperbarui. Terpujilah Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang berlimpah anugerah, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan dosa-dosa kami yang tak tersembunyi di hadapan-Mu. Kami mohon jamahan-Mu yang membersihkan, menyucikan. Bersihkanlah kami seutuhnya ya Allah. Sucikanlah kami dari segala kejahatan. Tolonglah kami untuk melepaskan beban-beban yang memberati hati kami. Tolonglah kami untuk menerima pembaruan yang datang daripada-Mu. Saat kami melihat kuasa, rahmat atau belas kasihan-Mu bekerja melalui pengorbanan Tuhan Yesus, biarlah kami diubahkan dan diberdayakan untuk hidup sebagai cerminan kasih-Mu. Demi Kristus kami mohon. Amin.